Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya maaf untuk responsi kedua kali ini itu nggak bisa dilaksanakan dengan Zoom karena dari gue pribadi sendiri berhalangan untuk Zoom secara kondusif. Jadi kayaknya lebih better itu gue bikin video responsi. Sebelumnya mungkin kenalin lagi, gue Vira Sipil 22. Gue di sini sebagai asisten SBTL khususnya di materi geoteknik. Jadi untuk responsi kedua ini kita akan ngebahas terkait stabilitas lereng seperti yang udah dijelaskan sama Prof. Wijoyo minggu sebelumnya. Oke, alurnya sama kayak minggu lalu, jadi di sini gue akan nge-review materi terlebih dahulu, nanti baru kita bahas ke contoh soal dan baru kalian ngerjain soal responsinya. Oke, jadi untuk slope atau lereng sendiri secara jenis itu dia dibagi jadi dua. Dia ada yang natural slope sama yang man-made atau dibuat oleh manusia. Nah, untuk natural slope itu contohnya ya kayak gunung ataupun lembah. Terus habis itu kalau yang buatan manusia ini tuh lebih ke ninjau dari timbunan ataupun galian. Jadi nanti ketika kalau di sipil sendiri misal kita bikin timbunan, nah itu pasti akan membentuk lereng. Sedangkan untuk bikin galian sendiri itu nanti akan membentuk lereng kayak gini. Misal kalau timbunan dia bentuknya nanti akan kayak gini. Sedangkan kalau galian dia bentuknya akan kayak gini gitu. Nah, balik lagi contoh yang gue kasih di sini tuh adalah contoh di sipil. Nanti coba kalian korelasiin ke konteks kalau misalnya di Linky tuh kayak gimana gitu. Terus di sini juga ada beberapa penyebab dari kegagalan lereng. Itu ada erosi, terus rainfall, gempa, terus akibat dari properti geologinya. Terus ada pembebanan eksternal atau akibat dari kegiatan konstruksi kayak tadi timbunan sama galian, terus sama rapid drawdown. Rapid drawdown itu adalah ketika kandungan air dalam tanah itu menyusut ataupun hilang secara rapidly gitu. Next di sini ada jenis dari kegagalan lereng. Nah, utamanya dia itu ada di sirkular sama translasional. Yang ngebedain apa itu ada di asumsi dari pola keruntuhan lerengnya. Jadi kalau sirkular ya berarti asumsi pola keruntuhannya itu berbentuk sirkular. Sedangkan kalau misalnya translasional itu dia bentuknya tuh mendatar ataupun memanjang. Nah, dia juga biasanya di soal tuh disebut dengan long slope. Long slope tuh. Nah, jadi untuk bentuk-bentuk lereng yang lainnya itu merupakan turunan dari antara sirkular ataupun rotational sama si translasional ataupun gabungan dari keduanya kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai ke analisis dari stabilitas lereng, di sini gue mau balik lagi kita ngebahas terkait dari kuat geser karena untuk stabilitas lereng ini nggak jauh-jauh konteksnya ke geser gitu. Nah, jadi kegagalan di lereng itu tuh terjadi ketika kapasitas geser dari lereng itu lebih kecil dibandingkan dengan beban geser yang diterimanya kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang warna hijau itu merupakan kapasitas geser di arahnya ke sini. Di mana terus untuk beban geser itu yang warna merah di arahnya ke sini. Jadi di arahnya berlawanan ya. Kayak gitu. Nah, untuk karena ngomongin kuat geser, maka kita balik lagi ke rumus dari shear strength sendiri, itu adalah di sini ada kohesi dan juga sudut geser dalam. Terus untuk faktor of safety-nya ini sebenarnya kurang lebih mirip sama yang di DPT. Jadi yang di atas itu dia bahasannya yang menahan terjadinya kelongsoran, sedangkan untuk yang di bawah itu adalah yang mendorong terjadinya kelongsoran gitu. Jadi untuk yang kita sambil coret-coret, untuk yang ini itu adalah resisting, sedangkan yang bawahnya itu adalah mobilize, alias yang atas itu ini warnanya ganti dulu deh kita. Jadi yang bawah itu adalah akibat dari shear load, sedangkan yang atas itu
akibat dari shear capacity gitu. Terus untuk batas minimalnya secara teori ya, itu tuh dia adalah lebih dari sama dengan 1, alias kalau kurang dari 1 berarti dia nggak aman gitu. Cuma untuk prakteknya tuh biasanya ada di angkanya tuh nggak pakai 1 ya guys. Di prakteknya tuh biasanya dia pakai, setahu gue itu ada di angka 1,3, 1,4 gitu. Terus lanjut kita mulai lebih mendalam lagi. Jadi untuk metode analisis dari lereng itu, untuk di sini kita akan membahas limit equilibrium method. Aslinya itu dia ada satu lagi sebutannya adalah nih, FEM atau finite element method. Typo. Nah, FEM. Nah, yang ngebedain apa? Jadi untuk kalau pakai limit equilibrium itu tuh kita mengasumsikan pola keruntuhannya menjadi bentuk yang lebih simpel. Kayak tadi misalnya bentuknya jadi sirkular ataupun menjadi bentuk yang translasional. Kayak gini. Nah, sedangkan untuk finite element method itu tuh dia udah bukan asumsi lagi karena dia ini ngemodelkan si keruntuhannya ini secara elemen-elemen yang lebih kecil gitu. Makanya disebutnya finite element method gitu. Jadi dia bentuknya lebih akurat. Cuma untuk perhitungan kita sekarang kita pakai yang limit equilibrium method. Nah, dalam analisisnya yang membedakan antara kedua ini tuh apa? Jadi untuk yang translasional, tadi kan rumus Fs itu kan resistance sebagai driving. Nah, untuk yang translasional itu kita meninjaunya berdasarkan gayanya. Gaya resistance dibagi gaya driving. Sedangkan kalau misalnya sirkular, kita nggak pakai gaya lagi, tapi di sini kita pakai momen. Jadi adalah momen resistance dibagi momen driving gitu. Terus mungkin untuk lebih mudah nanti kita bahas di soal aja langsung. Kita next. Kita mulai dari translasional. Nah, untuk metode ini atau analisis ini tuh dipakai kalau misalnya tebal lereng yang tidak stabil ini T itu lebih kecil dibandingkan dengan panjangnya. Nah, ini rumus Fs sama kayak tadi. Nah, jadi untuk gaya resistance ya, itu tuh kita mengacu rumusnya dari rumus gaya geser yang di awal. Nah, cuma di sini lagi-lagi diperhitungkannya dalam bentuk efektif, makanya dia perlu dikurang dengan per water pressure. Gitu. Untuk rumus per water pressure apa itu ada di sini. Terus tegangannya apa itu juga ada di sini. Nah, terus untuk yang gaya dorong itu tuh rumusnya sebenarnya kalau kalian lihat ini bentuk yang ini sama yang ini itu tuh rumusnya sama kayak yang kemarin, gamma dikali Z atau kedalaman. Cuma ini kebetulan dia meninjaunya berdasarkan notasi yang ini, dimana T itu adalah tebal total dari pola keruntuhannya, sedangkan X itu adalah tebal atau kedalaman dari MAT atau GWL ke tanah keras di bawahnya sini gitu. Nah, terus di sini juga ada pengali lagi pakai trigonometri. Kenapa? Karena di sini lereng itu kan posisinya miring. Jadi untuk memperhitungkan kemiringan tersebut perlu kita bahasannya kalikan lagi dengan si cos dan tan ini gitu. Nah, untuk beta itu adalah kemiringan dari si lerengnya. Sedangkan untuk V ini diambil dari sudut geser dalam dari tanah tersebut, biasanya diketahui di soal. Next, di sini masih translasional. Di sini untuk kasus yang kalau misalnya kohesinya sama dengan 0. Artinya dia adalah untuk tanah granular. Kayak misal pasir gitu. Oke. Di sini gue kasih contoh untuk yang nggak ada MAT dan ada MAT-nya. Karena dia nggak ada MAT berarti si X yang ini itu sama dengan 0. Nah, akhirnya rumus Fs-nya jadi begini.
Sedangkan untuk yang ada MAT ini diasumsikan banjir alias bukan banjir, alias X sama dengan T. Berarti MAT-nya tuh ada di sini. Gitu. Nah, kalau misalnya diasumsikan seperti itu, maka diperoleh Fs-nya begini. Nah, poin gue di sini adalah untuk catatan, si gamma efektif dibagi gamma saturasi itu pasti selalu kurang dari 1. Alias, karena ini kurang dari 1, berarti nilai si Fs pada kondisi kering itu pasti akan selalu lebih besar dibandingkan Fs dalam kondisi jenuh gitu. Nih yang ada di sini. Karena dia ada pengalih si gamma efektif dibagi sama gamma saturated. Next, kita lanjut ke rotasional. Nah, rotasional seperti yang gue bilang, dia ini dilakukan analisisnya dengan mengasumsikan pola keruntuhannya itu berbentuk sirkular atau lingkaran. Nah, untuk rotasional atau sirkular ini, dia itu ada 2 metode analisis. Ada Swedish sama ada Taylor's. Oke. Nah, bedanya apa antara kedua ini? Jadi, untuk Swedish sendiri, itu kalian pakai kalau semisalnya diketahui dimensi pola keruntuhan lerengnya. Atau sebutannya kalau di bahasa Inggris itu bentar, gue lupa. Ini trial failure surface. Jadi untuk menentukan Fs ini tuh biasanya nggak selalu langsung dapet polanya kayak gini guys. Jadi polanya tuh mereka nyoba-nyoba. Ya jadi polanya tuh mereka nyoba-nyoba, ada yang diubah. Ya misal D-nya berapa, R-nya berapa, dan lain-lain. Nah jadi kalau misalnya kalian mengetahui data-data tersebut, itu kalian bisa pakai rumus ini. Gitu. Di rumusnya sendiri ini kalian butuh si data LA. LA itu adalah dari sini ke sini, alias itu adalah panjang dari busur lingkarannya, sama R, radius dari titik 0 atau O ke puncak lerengnya gitu. Sedangkan untuk yang Taylor's itu kalian gunakan jika tidak diketahui. Jika tidak diketahui pola dimensi pola keruntuhannya. Jadi kalian cuma tahu si H atau tinggi dari kaki kaki lereng ke puncak lerengnya. Itu sama nilai kohesi sama si gamma alias properti dari tanahnya gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya guys. Jadi untuk Swedish sendiri momen resistance-nya itu rumusnya adalah CU kohesi. Kok begitu? Kohesi dikali LA itu adalah panjang busur sama R radius gitu. Nah, W itu apa? W itu adalah ini. Itu adalah gaya vertikal yang menahan si lerengnya untuk runtuh, dan D itu adalah jarak dari si gaya vertikalnya ke titik gaya vertikal ini ke titik O gitu. Nah, di sini agak beda sedikit konsepnya sama pas di DPT kemarin. Jadi kalau di DPT kemarin tuh kan kita ngebedain antara gaya horizontal sama gaya vertikal, dimana kalau gaya horizontal itu kan buat diperoleh dari diagram tegangan. Sedangkan kalau gaya vertikal itu kan diperoleh dari beban DPT sendiri. Nah, kalau di kasus lereng di sini tuh kita meninjau gaya vertikal dan gaya horizontal itu sebagai satu pola keruntuhan kayak gini. Jadi dalam satu pola keruntuhan itu kita meninjau yang pertama itu ada gaya gaya resistance-nya yang menahan,
yang arahnya ke sini. Ntar kita gambar. Gaya Rhodes sama gaya yang menyebabkan keruntuhan alias W di sini. Ini W gitu. Oke, lanjut untuk Taylors di sini seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya dipakai kalau misalnya kita nggak mengetahui dimensi dari pola keruntuhannya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini rumusnya ada koefisien NS. Ini tuh apa? Ini merupakan koefisien stabilitas. Stabilitas. Nah, nilai ini dapat dari mana? Itu tuh dapat kepotong. Jadi untuk koef stabilitas itu tuh kalian peroleh dari si grafik ini. Oke. Nah, cara pakainya gimana? Jadi kan output dari materi ini kan kalian memperhitungkan factor of safety ya. Nah, yaudah untuk dapat si factor of safety di sini berarti kalian tinggal pindahin rumusnya. CU bagi ya H. Nah, jadi step pertama itu untuk memperoleh nilai NS adalah kalian kalian harus bisa mengidentifikasi kemiringan dari lereng itu. Biasanya diketahui di soal. Misal di sini konteksnya kita dapat soal kemiringan lerengnya itu adalah 40 gitu ya. 40 di sini. Nah, lanjut kita cari dulu si nilai D. D itu dapat dari mana? Itu dapat dari sini. Jadi DH itu adalah ketinggian dari puncak lereng sampai ke tanah keras di bawahnya. Sedangkan H itu adalah ketinggian dari kaki lereng ke puncak lerengnya. Jadi untuk dapat nilai D, ya udah tinggal kalian bagi antara DH sama H. Kayak gitu. Misal kita udah ngitung si DH dibanding H, kita dapat D-nya itu adalah 2. Nah, ya udah. Tadi kan kita kemiringan lerengnya 40 ya kalau nggak salah. Jangan 40 deh, 30 biar kelihatan. 30. Ya udah kita tarik set. Ini. Terus tadi dapat D-nya misal ya 1,5 gitu. Ya udah kalian tarik nih 1,5 garis 1,5 yang ini. Mana sih 1,5? Nih 1,5 yang berpotongan dengan si garis akibat dari si sudut kemiringan lerengnya. Which is di sini kan. Terus tarik garis tegak lurus ke sumbu yang aksis Y. Nah, kalian dapatlah di sini titiknya. NS-nya berarti itu kurang lebih ya 0,16 lah anggap. Gitu cara pakai grafiknya. Oke. Lanjut. Nah, buat stabilisasi dari lereng, kalau kita meninjau dari rumus factor of safety-nya, itu berarti untuk naikin nilai factor of safety-nya tinggal kita naikin si kuat geser ataupun kita nurunin beban dorong. Di sini ada beberapa contoh kasus cara naikin kuat geser maupun beban dorong. Cuma lagi-lagi ini tuh masih mengacu pada kasus di sipil. Jadi nanti coba kalian cari-cari ya guys. Kalau di link itu kayak gimana contohnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi untuk contoh soal ini sebenarnya gue ngambil dari buku dan juga harusnya tuh udah dibahas sama Prof. Wijoyo kemarin karena gue liat ada PPT-nya di emas kalian. Jadi ini gue akan secara ya cepet aja lah ya karena udah dibahas juga dan step by stepnya udah cukup jelas yang dijelasin sama Prof. Wijoyo di PPT-nya. Jadi stepnya yang pertama itu adalah kalian harus baca soalnya baik-baik dulu. Jadi karena dari soal itu kalian akan dapat data-data kayak misalnya properti tanah ataupun kemiringan dari lerengnya. Nah, di sini diketahui kemiringan lerengnya itu 45 derajat. Terus kedalamannya itu adalah 8 meter. Dan diketahui juga unit weight atau gamma saturated ya. Itu adalah 19 kN per meter kubik. Terus diketahui juga parameter dari gaya geser. Itu ada kohesi dan juga sudut geser dalam. Di sini kalian diminta untuk tentuin factor of safety dari trial failure surface. Nah, kebetulan karena di sini diketahui
dimensi pola keruntuhannya kalian bisa pakai rumus si yang ini. Aduh, salah. Ini. Nah, cuma biasanya tuh untuk trial failure surface tuh agak kurang akurat kalau misalnya kalian pakai sebagai acuan apakah layar yang tersebut aman atau enggak, karena bahasannya masih trial bentuknya gitu. Nanti dari situ kalian harus memperhitungkan juga yang pakai si Taylor tadi yang ini gitu. Oke, jadi yang pertama kita hitung dulu mulai dari si driving moment. Jadi kan rumusnya tadi itu adalah nih, driving alias dia yang mobilized. Maaf. Driving moment. Ya, gitu. Ini dah. Nah, driving moment. Nah, driving moment itu kan rumusnya adalah W dikali D. Kita hitung dulu dari W-nya. W-nya itu rumusnya adalah gamma dikalikan sama si area dari sirkularnya. Nah, di sini diketahui area dari sirkular itu adalah 70 meter persegi. Udah tinggal kalian gamanya ini dikali sama 70. 12 kali 70. Terus D-nya itu adalah jarak dari gaya ini ke titik O. Kepanjangan ke sini. Kocak. Sini. Nih, gitu. Nah, ini diketahui 4,5. Jadi tinggal kalian kalikan 4,5. Udah dapat driving moment. Lanjut kita ke resisting moment. Typo lagi. Nah, untuk resisting moment itu kan rumus utamanya adalah CU dikali LA kali R. Nah, di sini yang belum diketahui adalah nilai LA. LA itu kan rumusnya adalah panjang busur. Rumus panjang busur itu adalah ini. Udah gue taruh di sini. Sudut dibagi 360 dikali 2 PR. Ya udah, sudutnya tadi kan 45. Maaf, salah. Bukan 45 derajat, ini kan beta ya, bukan sudut ininya. Salah, bukan 45 derajat. Dia harusnya pakai tuh yang ini. 89,5. Saya tinggal 89,5 dibagi 360 dikali 2 kali 12,1 gitu. Udah dapat LA nya. CU nya udah known. CU nya berapa tadi? 65. Jelek banget kali LA dikali 12,1. Udah tinggal kalian perhitungkan FS nya. S berarti tadi MD gitu. Nah, tapi FS yang kalian perhitungkan dari rumus ini itu baru yang berdasarkan si failure surface. Sedangkan untuk yang lebih akurat dipakai itu tuh harus kalian perhitungkan lagi dengan NS yang ini, dengan koefisien NS. Nah, di sini belum gue taruh lagi. Kita pindahin dulu grafiknya. Wah.
Tidak cukup. Ya, di sinilah. Oke, ini kita ngitung untuk Fs yang pakai Taylor. Nah, untuk Fs yang pakai Taylor, rumusnya itu kan CU dibagi Fs dikali gamma kali H. Nah, untuk dapat si Fs-nya tinggal kan puter kan, tadi rumusnya pakai yang ini. Nah, berarti kalian butuh data si Ns. Tapi sebelum itu kalian perlu menentukan si ini dulu untuk bisa ke grafiknya. D sama dengan DH per H. Nah, tadi kan diketahui H-nya itu sama dengan 8. Mana tadi kalimatnya nih? A depth of 8 meters in a deep layer of saturated clay. Nah, berarti ya nih udah ada di sini. 8 meter itu dari sini ke sini. Sedangkan DH itu kan tadi dari puncak ke sampai tanah keras. Nah, itu nggak kita ketahuin kan. Nah, kalau nggak diketahui berarti itu bisa kalian asumsiin sebagai infinity. Which is kalian pakai garis grafik yang ini. Gitu. Nah, karena pakai infinity ya udah berarti kita langsung pakai betanya itu adalah 45 derajat. Tinggal kita tarik garis saja, kita kecilin pennya. Anggap di sini lah ya. Nih. Nah, karena D-nya infinity ya udah berarti kita cari yang berpotongan dengan si garis yang infinity-nya. Sini berarti. Udah deh dapet NS-nya berapa tuh. Anggaplah ya 0,18 lah. Nah, udah dapet NS-nya baru tinggal kita masukin ke rumus yang di atas. C-nya berapa tadi? 65 ya. Kenapa sih? Lari-larian. Maaf, ngeblank. 0,18 kali gamanya berapa? 19. Aduh, stop. Kali 8. Udah dapat. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak dispesifikasiin di soal, harus pakai rumus yang mana, kayak misalnya harus pakai Swedish atau pakai Taylor. Nih Taylor atau Swedish. Itu ya betternya kalian hitung dua-duanya aja, tapi kalian harus kasih keterangan. Kalau misalnya diperhitungkan pakai Swedish, yang ini ya driving moment, yang ini rumus yang CU dikali L kali R itu diperhitungkan berdasarkan dimensi pola keruntuhan yang diketahui di soal. Sedangkan untuk yang kalian perhitungkan dengan rumus si Taylor itu berdasarkan properti dari tanahnya gitu, lebih mengacu pada properti dari tanah. Oke. Ini untuk soal responsinya. Untuk minggu ini ada 2 soal. Untuk soal pertama itu untuk yang pola keruntuhannya sirkular, sedangkan untuk yang soal kedua itu untuk yang pola keruntuhannya adalah translasional, long slope. Nah, untuk soal responsi pertama yang minggu kedua ini itu di sini seperti biasa ada beban surcharge di sini sebesar 20 kN per meter persegi dan juga ada 2 soil layer dalam satu pola keruntuhan. Nah, nanti itu akan ngaruh kemana? Jadi nanti misal kalian lagi ngitung yang pakai rumus ini CU kirain yang ini, sorry, pakai CU kali LA kali R. Nah, berarti karena dia pola keruntuhannya itu ada di 2 lereng yang berbeda, berarti nanti panjang busurnya itu akan berbeda juga gitu. Berarti nanti ada panjang busur dari titik misalnya A, B, C, berarti nanti ada LA, AB, terus nanti ada LA, BC gitu. Kemudian apalagi yang beda? Oh, terus di sini juga diketahui kohesinya tuh beda gitu.
Nih kohesi untuk yang soil 1 adalah 30, sedangkan untuk soil 2 itu adalah benar. Soil 2 adalah 45 kN per meter persegi. Berarti nanti rumusnya itu harus kalian jumlahkan. Jadi nanti ada penjumlahan akibat dari antara soil 1 dan soil 2, terus nanti antara nilai kohesinya juga akan berbeda gitu. Jadi nanti rumus saya akan bentuknya gini kurang lebih. Berarti apa sih bentuknya? Fs sama dengan radiusnya kan pasti sama ya, pasti akan 9 meter. Jadi nggak usah masuk ke sigmanya. Sigma CU dikali LA terus dibagi sama dibagi sama, jadi jangan gini deh, bahasannya ntar kalian bingung lagi. Ulang. Jadi di soal ini itu kalian harus ninjau ada di sini beban surcharge sama 2 soil layer yang berbeda. Nah, buat misal kalian mau memperhitungkan dengan rumus yang di Swedish, berarti kan CU kali LA kali R dibagi W dikali D. Nah, karena di sini dia ada 2 layer soil yang berbeda, berarti nanti kalian perlu memperhitungkan LA-nya tuh ada 2, alias panjang busur ada 2. Jadi di sini misal A, B, C, berarti nanti ada LA dari A ke B atau buat soil 2 sama LA B ke C. Itu adalah soil 1 gitu. Nah, terus CU-nya juga beda di sini antara soil 1 sama soil 2. Ada di tadi kalimatnya nih. CUK untuk for soil 1 30, sedangkan soil 2 itu adalah 45. Berarti nanti kalian ngitungnya itu jatuhnya penjumlahan gitu. Itu untuk yang CU kali LA kali R, berarti nanti bentuknya jadi R penjumlahan antara CU dikali LA. Nanti bentuknya adalah CU1 dikali LABC tambah CU2 LAAB gitu. Nah, terus buat yang W kali D-nya gimana? Jadi di sini kalian harus lihat si beban surcharge itu sebagai beban yang mengakibatkan keruntuhan lereng, alias dia ini si 20 kN per meter persegi, dia masuk ke rumus Fs yang nih mobilized gitu. Nah, karena dia masuk ke mobilized, berarti nanti di perhitungannya harus kalian jumlahkan juga gitu. Jadi nanti bentuknya itu adalah gini, W kali D1, kita anggaplah ini kan W yang ini. Sini beban terpusatnya kita anggap Q gitu. Ditambah Q dikali D2 gitu. Udah, terus apa lagi yang beda ya? Udah sih itu aja harusnya. Terus yang ini nggak perlu cek stabilitas, jadi kalian ngitung si Fs aja. Tapi kalau misalnya kalian mau mungkin ya iseng gitu kan buat ngecek ngecek stabilitasnya dia aman atau enggak, ya udah tinggal kalian hitung si design resisting moment sama disturbing momentnya, tapi harus dikalikan dengan ada sebutannya faktor parsial. Nah, cuma itu kalau gue lihat dari contoh soal yang dibahas sama Prof. Wijoyo nggak dikerjain ya.
Jadi kalian cuma ngitung si factor of safety-nya aja gitu. Ntar kalau mungkin ada kemungkinan muncul di ujian, nanti mungkin akan gue bahas di responsi yang hari Kamis bareng Akpro itu. Oke, itu buat yang soal responsi pertama. Responsi kedua ini translasional. Nah, buat soal nomor 2 ini Jadi untuk soal nomor 2 ini kalian diminta untuk menentukan slope angle ketika factor of safety-nya itu adalah 1,5. Kemudian kalian juga harus menentukan factor of safety dari slope-nya ketika terbentuk dari si slope angle di atas yang udah kalian tentuin sebelumnya. Dengan kasus water table itu ada di bawah permukaan. Gitu. Jadi di sini kalian bisa refer ke rumus yang di sini. Nah, tadi nih. Berarti ini dan ini. Gitu. Oh, udah. Gitu aja. Terus untuk deadline-nya itu sama hari Minggu 14 September jam 23.59, pengumpulannya juga sama. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari video ini, bisa kalian kontak gue lewat line ataupun lewat WA. Oke, mungkin sekian dari penjelasan responsi gue kali ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada beberapa hal yang kurang jelas, nanti bisa kalian confirm lagi lewat line. Thank you.